parameter-parameter di peralatan audio, terus mencocokkan power sama loudspeakernya gitu ya Pak ya. Tapi untuk sekarang kayaknya orang-orang di profesional audio tuh perlu untuk dapat pengetahuan tambahan ya, terutama mengenai digital audio ya Pak ya. Betul. Kita Mau belajar tidak komputer. mau kita akan ke arah situ, mau tidak mau gitu. Iya. Habis bagaimana lagi gitu, mau apakah itu seperti mixer yang saya gunakan sekarang ini gitu, itu kan sebenarnya bisa dibilang hanya digital signal processor, tapi tetap sebenarnya prinsipnya sama saja gitu. Sama seperti yang kita transmitkan sekarang sebenarnya juga berupa digital kan sebenarnya. Iya, betul Pak. Betul Pak. Jadi ya semuanya urusannya dengan digital. Begitu kita bicara digital ya kita balik lagi ke nol, ke ke apa ya? Ke yang bisa dibaca oleh digital itu kan binary itu bukan desimal apalagi heksa sebenarnya. Cuman ya kalau kita bicara nanti yang akan kita share di sini akan jadi heksa dan sebagainya. Gitu. Thank you Mas Oke. Rian udah Ya, memulai. ya Pak David, silakan supaya teman-teman Ya. nggak udah nggak sabar lagi nungguin kayaknya. Kita nggak belajar komputer kan hari ini. Enggak, tapi mau nggak mau mesti ke arah situ sedikit. Betul, 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 Mau tidak mau lah, habis betul. Gimana ya Pak? gimana? Gimana? Ya, tapi teman-teman jangan khawatir. Ini kita bicara basic di hari ini, bukan berarti juga semua ini adalah pengetahuan yang terlalu rocket science gitu. Tapi intinya kita akan kita sudah di perjalanan di sana. Dan kalau kita bicara tentang digital, salah satu yang paling paling terlihat gitu, semuanya jadi lebih ringkes, lebih compact gitu ya Pak David ya. Betul Oke. banget, betul banget. Oh Oke Pak ini, David, silahkan Pak ya, dilanjutkan Pak. thank you. Mari Pak. Saya langsung ke sini ya, teman-teman semua. Dan seperti biasa jika ada pertanyaan, kalau saya sifatnya akan sebenarnya hampir sama seperti net meeting, cuman ini webinar. Artinya jika ada pertanyaan itu tidak bisa langsung bicara, tapi tolong diketik entah itu di chat ataupun question and answer. Tapi di Q&A itu akan lebih bagus karena lebih termanage dibanding di chat. Tapi terserah kalau ada yang mau di chat juga akan saya baca dan sebisanya akan saya akomodir gitu ya. Ini adalah MMA ataupun MIDI Manufacturer Association, atau jadi ini asosiasi pabrik-pabrik yang membuat alat-alat yang mengandung MIDI gitu mungkin ya bahasa Indonesianya. Juga dengan baik itu MMA ataupun AMEI gitu ya. Singkatannya yang ini. Dan ini percaya atau tidak MIDI implementation chart ini itu sudah berada di mana-mana gitu loh. Jadi contohnya misalnya seperti ini. Dari zaman dahulu kala itu begitu kita punya alat yang ada MIDI-nya itu seperti ini. Pasti ada seperti ininya gitu loh.
Nah, ini yang biasanya sih orang agak-agak, ini apa, ini apa, ini apa. Nah, mudah-mudahan malam ini sedikit ada pencerahan gitu. Sebenarnya apa gitu loh, ya. Jadi benar-benar jangan malu untuk bertanya, karena ini juga kalau bisa dibilang ini adalah temannya Pro Audio gitu, bukan ada di ranahnya Pro Audio secara langsung, tapi ini adalah teman dekatnya Pro Audio ataupun teman dekatnya yang lain gitu. Entah itu lighting dan sebagainya, itu urusannya sekarang backdrop juga gitu ya. Mixer digital sudah pasti, dan yang lain itu pokoknya begitu ada urusan digital itu kita akan punya MIDI implementation chart seperti ini. Nah, yang ini akan saya coba bahas perlahan-lahan. Sumbernya mungkin kurang lebih dari sini. Bisa terlihat dengan baik atau enggak? Jadi maksud saya kalau tiba-tiba terlalu cepat di daerah sininya, silakan di Google ke sini, Digital Sound and Music ini. Lalu kita Google binary, decimal, dan hexadesimal, ya. Jadi sebenarnya ini adalah bahasa-bahasa yang ada di kalkulator saintifik. Bin, binary itu disebutnya bin, BIN, lalu ada DEC, lalu ada HEX. Itu adalah bahasa-bahasa yang lumrah yang kita selalu temui di kalkulator yang saintifik. Ini nanti kita akan sampai ke situ juga sebenarnya. Ya, jadi ini sumbernya. Kalau ada yang bersedia membaca pelan-pelan, siapa tahu di sini ada yang bahasa Inggrisnya lumayan bagus. Itu akan mengerti dari sini, nanti akan menuju ke sini. Percaya atau tidak, ini halaman ini semua itu sebenarnya judulnya di depannya saya memang sudah bikin judulnya di depannya itu seperti ini. Sangat mengerikan ya. Dan ini kalau di LPDK yang di program 1 tahun atau sekitar berapa kali ya pertemuannya, itu kurang lebih kalau anggap saja yang paling minimal seminggu 2 kali dalam 1 tahun, itu berarti berapa kali gitu? 4 kali 2, 4 dalam sebulan 8 kali gitu ya. 8 kali 12 gitu. Kurang lebih 140 kali pertemuan gitu loh. Nah, ini ada di terakhir, ini ada di minornya karena ini adalah perkembangan dari ilmu basic professional audio dan ini selalu berkembang, tidak pernah berhenti, tidak bisa dihentikan juga. Seperti ini. Jadi selalu kita bicara ada hexa, ada binary, ada decimal. Sedangkan bahasa note on, note off, polyphonic key, pressure ataupun aftertouch, control change atau CC, program change dan segala macam, itu yang akan mudah-mudahan itu yang bahasa manusianya gitu loh. Ya, kalau bahasa komputernya menjadi binary seperti 1100, ya, yang ini adalah variabel. CN ini adalah bahasa heksanya. Jadi yang 8N, 9N, AN ini adalah heksa, sedangkan yang 1000 ataupun 1001
dan yang lain ini nantinya itu kalau tidak 1 0 gitu. Kita akan sampai ke situ. Ini mungkin lebih jelas kalau begini. Ini adalah yang kita sebut not on MIDI message. Pesan MIDI yang disebut not on adalah jika kita menekan keyboard kita, maksud saya keyboard digital kita, ya, keyboard digital kita itu jika kita tekan sebuah key-nya, entah itu C, entah itu D, entah itu apapun, dia akan mengeluarkan minimal, waktu kita tekan dia akan mengeluarkan minimal 3 byte. Selalu terdiri dari status byte, data byte 1 dan data byte 2. Yang secara desimal kita bisa katakan angkanya 104, misalnya 144 kalau dia not on. Kalau dia not on pasti angkanya 144 kalau desimalnya. Lalu yang byte yang kedua misalnya 65. Byte yang ketiga misalnya 91. Itu secara desimal. Nah, secara hex ini yang menyebalkan sebenarnya, lebih menyebalkan dari binary. Nah, saya sih targetnya malam ini kita bisa mengerti baik itu binary ataupun hexa gitu. Jadi jika ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan karena memang ini adalah ranah baru gitu ya. Saya tidak pernah terpikir juga sebenarnya untuk mengangkat ini di webinarnya LPDK karena memang ini agak lain, tetapi tidak ada salahnya gitu menurut saya jika yuk kita coba gitu loh. Kita coba, siapa tahu memang ada yang tertarik dalam dunia perkembangan teknologi seperti ini. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, entah itu di Q&A ataupun di chat. So far belum ada pertanyaan sih Pak David. So far belum ada, oke. Iya Pak. Oke, jadi mungkin lebih. Ini saya rasa terlalu mumet ya. enggak juga. Nanti mudah-mudahan Om Rian yang bisa mencairkan. Tapi ya cepat atau lambat kita sampai ke sini kan gitu, Om Rian. Jadi kan yang Pak David maksudkan adalah semua benda digital itu hanya membaca satu dan kosong kan, ada signal dan tidak ada signal gitu ya Pak ya? Tidak mungkin tidak, betul. Seluruh alat digital di dunia ini itu semuanya hanya bisa membaca binary. Itu dimulai dari tahun sekian itu, kalau kita perhatikan di sini. Semuanya ada sebenarnya di sini. Ini jelas sekali di sini kalau kelihatan sejarahnya bahwa dari tahun 1679 itu mereka sudah berurusan dengan yang beginian. Binary ditemukan oleh banyak orang, tapi di dunia modern ini binary-nya itu dikatakan yang pertama tahun 1679 oleh seorang mathematician di Jerman. Jadi bayangkan tahun 1679 mereka sudah bicara soal binary. Sementara kalau jujur kalau kita tidak angkat ini ke permukaan, kita tidak akan pernah tahu bahwa mungkin kalau kita orang matematik jelas harus tahu, tapi kalau kita sekedar numpang lewat waktu belajar matematik tentu akan ada yang terliwat, antara lain biasanya binary dan desimal ini akan terliwat, apalagi hexa gitu.
Gitu maksud saya. Jadi benar-benar jika ada yang bertanya, inilah waktunya bertanya supaya benar-benar tidak tersesat nantinya. Saya takut sekali kalau tidak ada yang bertanya, saya jalan terus, tiba-tiba benar-benar tersesat. Dan awal muasalnya ini menjadi bagian dari audio itu sebenarnya adanya di MIDI. Ya, Musical Instrument Digital Interface ini membuat mau tidak mau dunia profesional audio itu mau tidak mau harus mengerti binary number ataupun binary code. Jangan takut, kita akan bahas ini. Itu di sini kalau kita sebenarnya mau belajar sendiri ya, self learning, itu kita bisa Google MIDI bytes seperti ini. Dan selalu kalau kita bicara digital seperti tadi yang sudah dikatakan, selalu urusannya 1001, 0011. Pokoknya kalau tidak 10 begitu. Jadi itu benar-benar bahasa komputer. Jangan takut, saya tidak memaksakan kita untuk mencintai ini, tapi yang penting kita pernah mendengar bahwa begitu kita bicara digital itu kita bicara soal binary code. Ya, sekali lagi kata kuncinya adalah ini. Binary, desimal, dan hexadesimal. Ini adalah kata kuncinya. Ini yang malam ini kita harus mengerti apa bedanya binary, desimal, dan hexa. Mengapa? Karena kembali lagi ke sini. Sekarang lumayan, mudah-mudahan bahwa di sini ada angka-angka seperti 8NH ya. Di sini tuh 9NH gitu. Itu sudah jelas hexa. Karena kalau binary dia nggak ada angka-angka seperti ini. Kalau tidak 1 ya 0. Jadi secara kasar sekarang saya bisa bicara bahwa manusia itu tidak terbiasa dengan bahasa-bahasa ABC 8N dalam dunia number. Manusia itu terbiasa dengan desimal. Tidak terbiasa dengan lebih dari 9. Jadi dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itulah yang terbiasa sehari-hari gitu. Tapi kalau 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1 itu bukan bahasa manusia. Demikian pula dengan hexa yang melebihi 9. Dari 9 itu ke A, ke B, ke C, ke D gitu. Nanti kita ke E, kita akan bahas itu. Bahkan sampai ke F ya. Ya, untuk lebih mudahnya mungkin dari sekarang saya buka bahwa mengapa manusia itu terbiasa dengan 0 sampai 9 saja? Karena jari kita itu hanya 10. Kita anggap jari nomor 1 itu adalah 0. Jadi kalau kita hitung, bentar saya lepas. Sebentar. Saya lepas sebentar. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, thank you. Jadi ada 10 seperti ini kalau kita lihat misalnya dari mana? Di sini. Di sini apa di sini? Kirinya yang mana ya? Yang ini apa yang ini? Kalau dari saya yang sekarang itu yang kiri. Yang ini. Ya, itu kiri. Ini kiri ya, betul ya? Ya. Berarti kalau yang kelingking saya ini 0, maka yang ini adalah 1. Ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habis. Nggak ada 10 sebenarnya. 10 itu adalah 1 dan 0. Bisa mengerti nggak maksud saya? Karena begini, karena kalau kita lihat film zaman dahulu kala, kalau kita sudah lahir,
itu ada film namanya film makhluk luar angkasa namanya E.T. Ya, kalau saya sih udah lahir dan saya senang sekali film itu. Dan setelah saya belajar musik teknologi, baru saya ngerti bahwa mengapa si E.T. itu jarinya hanya 2, nggak seperti manusia jarinya ada 10 seperti ini, tapi E.T. itu hanya 2, yang ini nggak ada. Mengapa? Karena E.T. itu dianggap makhluk digital, jadi dia kalau tidak 0, 1. Ya, kalau tidak 0, 1. Itulah makhluk digital itu kalau tidak 0, 1. Kalau kita manusia kalau tidak 0, 1, kalau tidak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, setelah 9 ini kan habis gitu loh, jarinya habis. Kita kembali lagi ke 1, 0 gitu loh. Tidak ada angka lain. Nah, itulah yang kita sebut decimal code atau basicnya desimal. Berbeda dengan yang basicnya itu kalau tidak 0, 1 berarti basicnya 2. Kalau Hemat saya. ya, kenapa Om Rian? Kepencet, Pak. Oh, kepencet. Om Rian lagi ada seminar apa ya ini? Kita ada webinar juga sama kantor, Pak. Sun Reinforcement Daylight. Oh, sama kantor. Iya. Bukan untuk umum tapi ya? Untuk Bandung, Pak. Bandung? Iya. Sama dealer, Pak. Oke. Uh-uh. Ya. Dilepas aja Om Rian. Saya kasihan Nggak itu apa-apa, Pak. Saya temenin, Pak. Oke. Ya, sok sih. Mangga teman-teman kalau ada pertanyaan masalah ini. Jadi maksud saya adalah begini. Jadi sekarang kita mengerti ada binary. Binary itu kalau tidak 0, 1. Lalu ada decimal. Decimal itu kalau nggak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan hexa itu berbeda lagi. Kalau tidak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habis 9 itu ada A. A, B, C, D, E, F. Berarti ada berapa kemungkinan? Ada yang berani menjawab? Kan kalau binary itu kemungkinannya kalau tidak 0, 1. Berarti kemungkinannya 2. Itu binary. Kalau desimal kalau tidak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kemungkinannya 10. Sedangkan hexa itu kalau tidak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, B, C, D, E, F. Berarti kemungkinannya ada berapa? Mungkin ada yang ini. Mungkin. Bagus sekali. Ada yang nulis, Pak. 16. Bagus sekali ya. Jadi kita sekarang berbicara 3 kemungkinan nih. Binary kemungkinannya 2. Bagus sekali ya. Itu jawabannya luar biasa. Terima kasih Pak Johan. Pak Johan ya. Terima kasih Pak Johan. Jadi desimal kemungkinannya berapa tadi? 10. Binary kemungkinannya 2. Sedangkan hexa kemungkinannya 16. Nah, sampai sini masih ada yang bingung atau enggak? Karena kalau lanjut di sininya sudah macet, nanti tambah macet. Gimana? Saya ingatkan lagi ya, tidak ada pertanyaan yang tidak bagus gitu. Semua pertanyaan itu akan bagus adanya. Saya kembali ke sini sekarang mungkin sudah mulai
ada bayangan bahwa kalau di desimal disebutnya 144, itu sebenarnya sama saja. Kalau di hex namanya jadi seperti ini. Kalau di binary namanya menjadi 1001 0000. Ini angkanya ini itu sebenarnya semuanya sama. Tinggal yang satu berdasarkan decimal code, yang satu berdasarkan hexadecimal code, yang satu berdasarkan binary code. Nah, ini yang mau saya buka dulu gitu loh sebelum kita kemana-mana. Gimana sampai sini? Sudah aman? Jadi gimana caranya Pak ngerubah dari desimal ke hexa, dari desimal ke binary? Iya, itu dia, itu pertanyaan yang paling aman itu sebenarnya. Dan jawaban yang paling aman adalah untuk itu adalah ada di sini. Saya langsung aja ya. Mana dia? Benar kan ini ya? Ada di sini sebenarnya jawaban yang paling aman. Coba dilihat apakah kalkulator yang kita gunakan itu ada tulisan bin, dec, dan hex atau tidak. Seperti ini yang kita perhatikan di sini. Scientific calculator ini ada radian, ada dec dan sebagainya. Tapi tidak ada tulisan dec, bin ataupun hex. Tapi kalau kalkulator zaman dahulu kala itu ada. Ya, coba kita lihat yang lain. Suatu saat kita akan ketemu bahwa kalkulator yang bersangkutan itu mempunyai fasilitas untuk mentranslate desimal menjadi bin ataupun mentranslate kebalikannya bin menjadi desimal ataupun hex menjadi itu yang paling mudah ya. Yang paling mudah seperti itu. Tapi kalau kita mau sedikit berusaha maka kita harus lari ke bagian yang begini-begini. Mulai ya. Sekarang benar-benar kita mulai ya. Nanti kita kembali lagi ke jalurnya. Sekarang kita mulai sedikit mengasah otak kita. Dan percaya atau tidak dulu kita pernah melewati ini. Misalnya kita punya angka. Kita punya angka misalnya 21 gitu misalnya. Percaya atau tidak 21 ini adalah sebenarnya itu adalah 2 dikali 10 ditambah 1 dikali sorry. Betul ya, begini ya. Ini kalau desimal, bentar. Jangan ke sini dulu. Kalau desimal itu angka dasarnya adalah 10, bilangan dasarnya. Oke, sebentar. Desimal bilangan dasarnya adalah, ada yang tahu? Silakan.
supaya nggak ngantuk atau supaya nggak bener-bener pusing. Desimal itu bilangan dasarnya berapa? Tadi saya sudah katakan selalu kalau desimal itu kemungkinannya berapa gitu loh. Masih ada yang ingat? Masih ada yang nempel? Desimal itu bilangan dasarnya bagus sekali. 10, Pak. Bagus sekali. Bagus sekali. Gitu dulu. Kalau binary bilangan dasarnya bagus sekali. Kalau heksa bilangan dasarnya heksa Om Ded, satu lagi. Bagus, thank you. Thank you banget. Sebenarnya dari sini baru kita bisa lari kemana-mana. Tadi saya kecepatan, tadi saya udah langsung mau ke situ saja. Jadi kalau saya kalau saya dapat angka gitu ya, misalnya saya dapat angka berapa? Misalnya saya dapat angka yang tadi misalnya 21 gitu. Kita mesti tanya dulu nih. Ini angka 21 ini bilangan dasarnya yang mana? Apakah binary ataukah heksa atau desimal? Yang pasti binary ini bukan. Karena kalau binary kalau tidak 1 0, nggak ada angka 2 dalam dunia binary. Yang ada angka 2 itu jika bukan heksa pasti dia desimal. Gitu. Begitu boleh nggak kalau saya bicara begitu? Jadi ini urutannya salah nih. Ini nggak apa-apa juga sih. Jadi angka 21 ini itu ada dua kemungkinan. Kalau dia bukan heksa pasti dia desimal. Tidak mungkin dia binary. Kalau binary tidak ada angka 2-nya. Nah, 21 ini itu hasil dari, anggap dia adalah desimal. Berarti bilangan dasarnya 10. Berarti dia adalah hasil dari 2 dikali 10. Nah, ini yang susah ini kalau pakai ini. Saya langsung tulis aja gini ya. 10 pangkat 2 itu ada di situ, berarti dia 10 pangkat 1. Ditambah, ini yang kita tidak pernah sadari. 2 dikali 10 pangkat 1 ditambah 1 dikali 10 pangkat 0. Ini harusnya ada di dalam kurung ini. Kalau gini mengerti nggak? Bahwa 21 itu sebenarnya adalah hasil dari 2 kali 10 pangkat 1 ditambah 1 dikali 10 pangkat 2. 2 ini dari mana? Itu dari 2 ini 20. 20 itu adalah 20 kali 10 pangkat 1. Sedangkan 1 itu adalah 1 kali 10 pangkat 0. Begitu? Ya. Om Deddy ada ini? Ada pertanyaan ya? Apa enggak ada? Om Ded? Ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Saya coba lagi ya. Ini jelas ya.
Kalau ini jelas ya, jadi ini kalau saya jelaskan lagi, 10 pangkat 1 itu kan berapa? Ada yang tahu nggak 10 pangkat 1 berapa? Berarti 21 itu sama dengan 2 kali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 itu berapa? 10 pangkat 1 ada yang tahu? Ini chatnya saya buka aja ya terus ya. Oke. 10 katanya Pak. Bagus sekali, 10 pangkat 1 itu 10. Jadi ini. Thank you. 2 kali 10 pangkat 1 berarti 2 kali 10 kan? Baru kita tambah 10 pangkat 0 berapa? Kalau ada yang tahu jago ini matematiknya. 10 pangkat 0 berapa? Ada yang jawab? Ayo, 10 pangkat 0. Ada yang jawab ya? Ada Pak. 1. Hebat. Hebat banget. Saya kalau nggak ngajar ini dulu ya, dulu saya ngajar ini. Kalau sekarang sebenarnya yang ngajar ini bukan saya di LPDK. Jadi saya juga sama-sama mengingat lagi. 2 kali 10 berapa? Kalau ini pasti tahu kali. 1 kali 1 berapa? Pasti tahu kali. Gitu. Jadilah angka 21 gitulah. Jadi 21 itu aslinya dari 2 kali 10 pangkat 1 tambah 1 kali 10 pangkat 0. Di mana 10 pangkat 1 itu sama dengan 10 yang dikalikan 2 jadilah 20. Di mana 10 pangkat 0 itu adalah 1. Di mana jadi 1 kali 1 sama dengan 1. Di mana 20 tambah 1 sama dengan 21. Itu yang kita mengerti sehari-hari. Mengapa? Karena dari lahir kita diajar untuk mengerti angka itu base-nya atau basic bilangan dasarnya adalah 10. Pak David? Ya. Tapi ini ada yang nggak sepakat nih Pak. Ya, waduh. Katanya 0. 10 pangkat 0 itu 0. Ayo, yang bener yang mana? Waduh, kalau 10 pangkat 0 ya repot. Makanya ini yang mesti oke gitu loh ya. Makanya kalau udah begini tolong masuk ke kalkulator yang tadi gitu loh. Sini. Di sini kan ada kalkulator saintifik yang tulisannya X pangkat Y ya gitu. Jadi kalau di sini saya masukkan angka 10. Begitu. Lalu pangkatnya berapa kan gitu kan. Tuh pangkatnya berapa kalau saya isi 0. Itu hasilnya berapa? Ternyata 1. Halo, yang salah masuk kalkulatornya salah. Bisa ngerti maksud saya? Ini saya ganti nih jadi 4.579 misalnya. Kalkulator saintifik. Di sini misalnya saya ganti jadi 4.579. Mana nih? Pangkatnya berapa? Misalnya pangkatnya 0. Hasilnya berapa? Tetap 1. Berarti apapun itu kalau kita pangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Ini kata si kalkulator saintifik gitu loh. Bukan kata saya. Oke nggak nih? Karena kalau saya menerangkan secara matematik lagi kita benar-benar bukan belajar
basic digital, bukan juga belajar pro audio, juga bukan belajar musik teknologi, tapi kita benar-benar belajar matematik. Jadi menurut saya mendingan kita percaya, Lanjut. mendingan percaya aja sama saya gitu, maksud saya gitu ya. Ya, ya. Baik Pak, silakan Pak. Mendingan kita lanjut. Mendingan lanjut aja daripada ini, daripada benar-benar liar. Lebih baik kita lanjut ya. Ya. Jadi tolong ingat, sekarang kita punya sesuatu yang baru, bahwa segala sesuatu kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya bukan 0. Hasilnya 1. 1000 pangkat 0 1. Apapun pangkat 0 sama dengan 1. Jelas sampai sini ya. Kalau jelas saya balik sekarang. Apapun dipangkatkan tak hingga hasilnya berapa? Sama dengan berapa? Tanggung nih. Udah sampai sini soalnya. Ada yang berani jawab? Ada yang berani jawab? Ada yang berani jawab? Banyak tuh Pak yang jawab Pak. Ya? Enggak ada ya? Banyak Pak tuh di Q&A Pak yang jawab Pak. Maksud, di Q&A? Oh iya betul. Betul sekali, jawabannya betul. Jadi apapun dipangkatkan tak hingga pasti hasilnya sama dengan tak hingga. Itu benar banget. Tanggung, apapun dibagi tak hingga hasilnya berapa? Nggak kira-kira Pak. Hah? Dibagi tak hingga nggak kira-kira Pak. Nggak kira-kira? Nggak Apapun kira. dibagi tak hingga nggak kira-kira. Apapun dibagi tak hingga hasilnya tidak kira-kira. Belum ada yang jawab Pak. Ayo dong dipikir sedikit. Malam ini kita berpikir sedikit aja supaya saya bisa lanjut ke lain. Apapun dibagi tak hingga jadinya berapa? Satu orang aja yang bisa jawab. Nggak ada ya? Duh, bagus sekali. Ada. Hasilnya sama dengan 0. Nah, kalau gini bahagia nih saya. Berarti ada yang mengikuti gitu loh. Ya. Apapun dibagi tak hingga hasilnya 0. Apapun dibagi 0 berapa? Jangan sampai kalah sama anak kita loh. Ini pasti bisa kalau yang tadi bisa. Jangan 0 juga loh ya. Kan 0 sudah punyanya apapun dibagi tak hingga sama dengan 0. Nah, kalau apapun dibagi 0 sama dengan bagus. Banyak tuh Pak yang jawab Pak. Benar semua ya? Enggak juga. Undefined. Undefined. Tak hingga. Jawabannya tak hingga. Ya. Apapun dibagi 0 jawabannya tak hingga. Apapun dibagi tak hingga jawabannya 0. Apapun pangkat tak hingga jawabannya tak hingga. Apapun dipangkatkan 0 jawabannya terlupa lagi. Ngeri ya. Apapun dipangkat 0 sama dengan lupa lagi. Siji.
Hiji, loro, telu, papat. Hiji, dua, tilu, papat gitu. Nah, ini dari sini saya bisa kemana-mana gitu loh maksud saya. Jadi saya ngotot gimana ya? Kalau nggak ngotot nggak dapet nanti. Ini kita bicara desimal, heksa atau binary. Mari teman-teman, jangan putus asa, jangan menyerah. Ini barusan yang kita bicarakan desimal, binary atau heksa. Jangan sampai nanti kalau punya anak namanya yang satu desimal, yang satu binary, yang satu heksa. Nggak apa-apa juga sih, bagus. Ini yang kita bicarakan yang mana? Ayo dong, dijawab dong. Yang lagi kita bicarakan ini heksa, desimal, atau binary? Ayo dong dijawab dong. Halo. Macam-macam Pak jawabannya Pak. Ini yang dari tadi kita bicarakan masalah 21 ini, 2 kali 10 pangkat 1 gitu kan. Ini yang sedang kita bicarakan ini yang mana? Yang desimal, heksa, atau binary? Bilangan dasarnya berapa? 10 kan? Kalau bilangan dasarnya 10 berarti Desimal. desimal. Ini si Dede punya cici nih. Si Desi. Si Dede punya cici namanya desimal. Yeah. Gitu. Jadi yang kita bicarakan desimal. Bungkusnya ini ya. Ini tolong dibungkus dulu. Ini tolong dibungkus dulu. Gitu. Ini kalau di LPDK pertemuannya berapa kali ya basic audio ya? Basic audio kurang lebih 4 kali gitu. Atau 2 kali sebelum kita masuk ke MIDI. Jadi saya yakin sekali malam ini akan ada sambungannya gitu. Jadi sebelum apa-apa saya sudah menyiapkan untuk minggu depan itu akan ada basic digital for pro audio yang number 2. Ini kita slide-nya baru slide nomor berapa juga udah waktunya begini, walaupun tadi kita telat 10 menit tetap saja nggak berpengaruh. Oke, ini desimal karena itu bilangan dasarnya berapa tadi? Nanti semakin ke sini kita semakin mengerti. Mudah-mudahan. Saya cek ya. Berarti kalau 104 itu adalah hasil dari berapa? Di sini ada 3 digit deh. Digit pertama 1, digit kedua 0, digit ketiga 4. Yang di atas ini digit pertama 2, digit kedua 1. Yang ini ada 3 digit, yang ini ada 2 digit. 21 itu 2 digit, 104 itu 3 digit. Berarti ini adalah 1 dulu ya. 1 dikali 10 pangkat. Ayo ada yang tahu nggak? Halo, ada yang tahu? Ayo dong, ada yang tahu dong. Ada yang tahu nggak? Bagus sekali. Nah, kalau gini kita mulai hidup nih. Bagus sekali jawabannya, benar banget. Begitu, sangat-sangat benar. Berarti 1 kali 10 pangkat 2 ditambah. Ini kurungnya saya hilangin ya supaya cepat. 0 dikali 10 pangkat. Yuk. Teman-teman. Ayo. Jangan salah. Aduh.
Kok nggak ada yang jawab? Ayo. 0 dikali 10 pangkat. Habis pangkat 2, pangkat 1 dong. Ya. Ditambah digit yang ketiga 4 dikali 10 pangkat. Mulai kebuka nggak atau mulai tambah nggak karu-karuan? Berarti 104 adalah 1 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2 sama dengan, kalau ini keterlaluan kalau nggak tahu. 10 pangkat 2 sama dengan, ayo dong teman-teman. Bagus. 10 pangkat 2 masa nggak tahu. 10 pangkat 1. 10 pangkat 1. Halo? 10 pangkat 1. Ditambah 10 pangkat 0. Ayo yang tadi. 10 pangkat 0. Jadilah 100. 0 kali 10. Ada yang tahu? Apapun yang dikalikan dengan 0 sama dengan itulah asal muasalnya 104, nyebelin nggak? Itulah asal muasalnya 21. Itulah asal muasalnya 104. Sebenarnya dari sini kita tidak pernah diajarin, pernah cuman lupa. Jadi bagi yang pegang alat tulis dengan kertas harusnya sekarang bisa membuat. Berarti kalau anggap berapa aja angkanya, misalnya 423 dalam desimal itu adalah 4 dikali, ayo, 10 pangkat pangkat berapa ini? Jangan saya ngomong sendiri. Bagus. Bagus. Sudah tuntas kita dalam hal ini. 4 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 4 kali 10 pangkat 2 sama dengan, ya mandek. Bagus. Tambah 2 kali 10 pangkat 1 sama dengan, ayo dong jangan mandek. Bagus. Tambah 3 kali 10 pangkat 0 sama dengan, hati-hati. Ntar jalan salah lagi. Oke. Mantap. Mantap. Mantap banget. Thank you.
Kalau udah gini saya seneng nih. Artinya kita naik satu step, naik satu tangga walaupun tangganya masih lumayan ini sih. Lumayan panjang tapi oke. Oke, tolong teman-teman sekalian, tolong banget bikin 6.002. Gimana rumusnya? 6.002 tolong gimana rumusnya? Ayo nggak apa-apa panjang-panjang deh. 6.002 sebenarnya nggak panjang. Yang 0 abaikan. 0 itu bisa langsung diabaikan. 6.002 gimana rumusnya? Desimal ya. Kita masih dunia desimal. Dunia sehari-hari loh. Karena begitu dunianya tidak sehari-hari, aduh. Bagus banget. Ya, yang yakin di chat tolong. Di chat aja kita belajar sama-sama. Mantap. Tolong dilihat di chat ya teman-teman semua. Jadi sudah banyak yang oke nih kayaknya. Oke. 6.000 6.002 sama dengan ya ada di chat itu. Langsung saja 6 dikali beres. Ada yang masih bingung? Kalau ada yang masih bingung ngacung. Jadi sebenarnya yang kita perlu hafalkan adalah sebanyak apapun digitnya ya. Itu adalah apa yang tertulis di digit nomor berapa itu dikali 10 pangkat berapa gitu loh. Digit yang paling kanan itu pasti 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3 dan seterusnya. Jadi di sini kalau boleh saya sebut di sini adalah rumusnya adalah 10 pangkat n ya, lalu ada 10 pangkat berapa gitu. Misalnya pangkat 4. Nanti ada 10 pangkat 3. 10 pangkat 2. 10. Yang terakhir 10 pangkat 0. Rumusnya seperti ini. Sekali lagi kita bicara desimal. Supaya saya nggak penasaran, saya coba sekali lagi ya, supaya kita bisa lanjut. Berarti 2004 gitu.
Ini apa nyebutnya gimana? 20.407. Itu sebenarnya dari mana? Yang 0 tinggalin. Malam Om Kris. Ini yang ngajar sebenarnya Om Kris. Om Kris lebih cepat ini kalau ada pertanyaan silakan. Om Kris akan sangat cepat sekali menjawab yang begini karena Om Kris sudah bertahun-tahun mengajar ini. 2407 rumusannya adalah, ayo. Waduh, ini saya kalau nggak dibantu panelis nggak mungkin kali ya. Q&A-nya ada 43, ini gimana cara ngilanginnya ya? Saya nggak bisa ngilangin Pak, mesti klik dan semuanya. Oh gitu, ampun dah. Iya, dan itu cuma bisa dari Bapak. Hanya bisa dari saya ya? Betul, hanya dari host. Kalau didiemin aja nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa Pak, cuman mesti Bapak mesti di scroll sampai ke paling bawah. Oke. Thank you. Oke. Tadi apa jawaban? 20.407. Itu 2 kali 10 pangkat 4 tambah 4 kali 10 pangkat 2. 400 kali, bagus banget, aman. Saya lihat chatnya ini aman. Sudah aman, sudah terselesaikan. Ini kalau kita yang seneng lumayan agak muter-muter kepalanya ya, itu menyenangkan loh sebenarnya. Itu. Saya sih jujur aja nggak terlalu senang muter-muter kepalanya, tapi gara-gara ngajar basic audio dulu itu tahun berapa? Awalnya tahun Tahun 45. tahun itulah hari kemerdekaan kita itu. Itu mesti ada Roy di sini. Mesti ada Roy. Besok Om Rian, besok kita rayakan ini 1945. Iya, Pak David. Terus kalau kita udah tahu pengetahuan tentang ini, apalagi yang bisa kita dapetin ya Pak David? Yes. Dengan mengetahui ini. Kita tuntaskan. Oke, berarti dianggap ini sudah oke ya. Desimal. Sekarang kita lari ke binari. Binary itu bilangan dasarnya berapa tadi? Aduh. Adalah bagus sekali. Ya, kalau sekarang ada pertanyaan enak nih, ada Om Kris. Om Kris sudah pasti bisa lebih menjawab dibanding saya. Seharusnya. Binary code atau binary number itu bilangan dasarnya 2. Tadi decimal code atau decimal number bilangan dasarnya 10. Perhitungannya soalnya sama saja. Jadi kalau misalnya saya punya angka 111 gitu kah. Kalau kita anggap ini desimal kan kita ngomongnya 111. Kalau kita urusannya dengan binary code jadi salah gitu loh. Karena sekarang bilangan dasarnya bukan 10 tapi 2. Berarti digit yang paling kiri ini adalah 1 dikali bukan 10 tapi 2.
pangkat tambah 1 lagi dikali 2 tambah 1 lagi karena itu 111. Balik lagi nih. 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan halo. Bagus. Di chat aja yuk. Nggak apa-apa lah. Di chat aja. 2 pangkat 2 sama dengan bagus. 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 0. Apapun dipangkatkan 0 sama dengan 1. 1 kali 1 sama dengan. Jadi 111 ini kalau kita baca secara manusia ternyata bukan 111 tetapi secara desimal dia menjadi halo. Secara desimal berarti 4 tambah 2 tambah 1. Jadi kesimpulannya adalah pelan-pelan ya teman-teman ya, pelan-pelan ya. Daripada nanti saya cepet-cepet bener-bener lost loh. Jadi 111 dalam dunia binary itu sama dengan 7 dalam dunia ada pertanyaan nggak? Sebelum saya kemana-mana loh. Ada pertanyaan nggak? Ini yang tadi pertanyaan Om Rian, bagaimana kita mengkonvert desimal menjadi bin ataupun bin menjadi desimal. Dalam hal ini kita mengkonvert binary menjadi desimal secara manual. Sekali lagi kalau saya punya kalkulator tinggal dimasukkan. Nggak ada yang tanya? Saya tuntaskan ya. Kalau nggak ada yang tanya saya tuntaskan ya. Pak, Ya. ada yang nanya Pak. Oh ya, mana saya nggak bisa. Ada. Penerapan pangkat berapa pada binary dari mana Pak? Hah? Pangkat pada binary itu dari mana? Pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0 ini kali ya? Iya, Tanya. iya betul Pak. Oke. Jadi selalu di digit yang paling kanan itu selalu 2 pangkat 0. Di digit kedua dari kanan itu selalu 2 pangkat 1. Di digit ketiga dari kanan itu selalu 2 pangkat 2. Sama seperti yang ini. Nih, 10 pangkat N. Nanti 10 pangkat berapa? Ada 10 pangkat 4, 10 pangkat 3, 10 pangkat 2, 10 pangkat 1, 10 pangkat 0. Itu kan bilangan dasarnya 10. Kalau itu kan desimal. Kalau binary itu 10 ini kita ganti jadi 2. Jadi 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Jawabannya begitu. Apakah tambah
mumet atau tambah liar? Kemungkinannya 2 itu doang. Ingat loh, kita baru bicara 2 nih, binary dengan desimal gitu. Makanya saya sangat mengharapkan kita masih mumet nggak di sini gitu loh. Saya nggak berani maju kalau di sini masih mumet. Ayo harus jujur, harus jujur. Saya cek ya. Sorry nih, saya ngecek nggak apa-apa ya. 100 0 1 0000. Ini udah pasti kalau sopan ini adalah desimal. Ampun dah, saya yang pick. Ini adalah binary. Ya, ini adalah bin. Nah, kalau dijadikan desimal berapa? Ayo dikotret. Nanti akan terbuka sedikit deh yang dari tadi kita bicarakan. Itu DF cepet banget ya jawabnya ya. Kok bisa? Yang lain gimana? Oh, pakai kalkulator DF. Pantesan. Tadi yang lain diajarin F gimana cara pakai kalkulator. Kalau pakai kalkulator cepet banget ini. Serius. Jangan pakai kalkulator dong, manual. Kalau manual gimana? Supaya tuntas yuk. Ayo dicoba teman-teman yang lain. Kan tadi kan judulnya kan jangan nyerah. Ayo dong. Ini digit ke berapa nih yang paling apa namanya? Yang 0 diabaikan. Jadi kita hanya berbicara digit ke-5 dari kanan dan digit ke-5, 6, 7, 8. Digit ke-5 dan digit ke-8. 8 dikali 2 pangkat berapa? Kan yang pertama ini pangkat 0. Pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7. Yang ada angka satunya kan ini di digit ke-5. Ini kok 8 sih? Gitu ya. Ditambah 1 dikali 2 pangkat 0, 1, 2, 3. 0, 1, pangkat 4. Dua pangkat 7 sama dengan gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 3, 2, 6, 4, 1, 2, 8. 2 pangkat 4. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Kenapa kamu lari ke situ?
Mantap. Ya saya sih nggak bisa menjamin semua yang ikut ini bisa benar-benar mengikuti, tapi minimal mudah-mudahan ada 50% yang mengikuti. Jadi yang 0 kita abaikan, kita tinggal hitung digit keberapa itu dipangkatkan berapa dari bilangan dasar. Oke, saya buka ya. Ya, yang resen kenapa ada pertanyaan? Yang resen ada pertanyaan? Pertanyaannya ada di mana? Oh, ada Om Yanto. Om Yanto Priadi itu Om Yanto Kemping kan? Kemping. Oke. Ya, Om Yanto. Dari mana menentukan pangkat 7 dan pangkat 4? Ini gini, selalu rumusnya yang digit pertama ini kan ada 8 digit. Digit ke-1, digit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Nah, digit yang paling kanan itu pasti pangkat 0. Di sini pangkat 1. Pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7 gitu. Jelas nggak di situ? Jadi kalau kita punya 8 digit seperti ini 1001 0000 itu berarti yang paling kanan ini pasti 2 pangkat 0. Nanti yang kedua dari kanan 2 pangkat 1, yang ketiga dari kanan 2 pangkat 2, yang keempat dari kanan 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Tambah bingung nggak? Aman karena kita bisa membuka ini loh. Berarti kita udah tahu 1001 itu tidak lain adalah 144. 144 itu dapat dari mana? Yang tadi hitungannya. Second byte-nya, data byte yang pertama itu 65. 65 ini dapat dari mana? Kalau binary dapatnya dari 01000001. Itu kalau kita convert menjadi desimal jadilah 65. Data byte yang ketiga itu dari 0101 1011. Itu kalau kita convert menjadi desimal dapatnya 91. Ini saya jadikan PR. Atau mau sekarang? Aduh, ini baru slide ke-6. Slide-nya lumayan banyak bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Makanya saya sih sudah yakin gitu ini bakal ada part 2, part 3 dan gitunya. Cuman maksud saya maunya pelan-pelan supaya kita nggak ya sudah saya nyerah, part 2-nya kelar. Karena itu di slide 1 langsung begini saya. Bukan kejam tapi saya tahu memang ini sulit gitu. Tapi karena ini bahasanya Indonesia dan kebetulan yang ngajar saya kalau ngajar audio itu sangat sabar. Kalau ngajar musik saya nggak sabar, marah-marah. Tapi kalau ngajar audio saya sangat sabar. Jadi jangan takut. Dan sebisanya saya pelan-pelan. Ini kita belum menyentuh heksa ya. Oke, lupakan dulu heksa. Percaya atau tidak, begitu kita bicara implementation chart, MIDI implementation chart itu ada di semua alat audio yang mengandung MIDI. Itu urusannya dia nulisnya bukan binary tapi dia nulisnya heksa tuh. 9NH, 8NH ini heksa banget.
Kalau kita Google MIDI implementation chart dari alat apapun yang kita punya dalam hal Pro Audio, itu nanti keluarnya bahasanya hexa. Dan nanti semua kita akan tahu mengapa ini 1 sampai 16, mengapa ini 0 sampai 127, mengapa ini 64, itu kita semua akan tahu. Itu sebabnya saya mulai benar-benar dari 0. Om Yanto oke ya. Yang lain mandek. Mandek atau gimana? Coba lagi boleh? Saya coba lagi ya. Itu berapa? Deck-nya. Ini F boleh ngelicik pakai kalkulator aja. Berapa? Mana F-nya hilang? Ih, cepet banget. 128 bener ya? F. Yakin nggak? 128 sih? Nggak mungkin ah. Ini kan sebentar. Ini 0. Ini 2 pangkat 1 2. Ya, ini 2. Yang ini 2 pangkat berapa? 2 pangkat 7 kan? 2 pangkat 7 128. Ini itu 128 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1. 130 dong. Bener nggak saya? Apa salah? Masukkan kalkulator bener nggak? Keluarnya 130. Ya, betul 130 ya. Oke. Itulah rahasia dari bin, deck, dan hex yang ada di kalkulator saintifik kita. Itu dulu. Sebelum lari kemana-mana. Dan percaya atau tidak, yang namanya 100, kalau saya jabarkan ya, 1001 0000. Tadi kan gitu kan ya? Yang ini, ya yang ini. Itu tidak lain adalah sedangkan 1000 adalah note nol nol satu nol adalah MIDI channel 2. 3. 0000 itu MIDI channel 1, 0010 MIDI channel 3. Yang terakhir. Berarti 1001 0001 adalah 101 pasti not on.
Ada yang berani jawab? Ada yang berani jawab? Sudah 90 menit kita ada di slide nomor 6. Ada yang jawab 2, Pak. Bagus sekali. Mana? Luar Itu, Pak, biasa. di chat, Pak. Iya. Oke. Begitu. Oke. Ya, saya nggak mau berlama-lama, tapi silakan bermain-main dengan binary code ini gitu. Jadi kita sekarang bisa menyebut umur kita menggunakan binary code. Kalau di binary code. Nanti jadi 1001001110 gitu, jadi gitu. Kita jadi orang digital. Oke. Saya nggak berani. Oke, Pak. Kayaknya nggak ada yang bertanya juga, Pak. Jadi hari ini kita bicara tentang basic dari binary digit ya, Pak ya? Binary digit ya. Iya, basic dari Sebelum dari kita ke bit atau binary digit, kita harus tahu binary-nya dulu. Sebelum kita tahu binary, alangkah baiknya kita tahu yang sehari-hari, tidak lain adalah desimal. Tapi nanti kalau kita sudah canggih lumayan di binary dengan desimal, kita bisa lari ke hex, karena nanti yang ada di spek MIDI implementation chart itu adanya tulisannya hex atau hexadesimal. Ya. Iya, Pak, betul, Pak. Jadi nanti kalau misalkan kita udah bisa mengerti ini semua, kita mulai bisa bikin programming untuk mengontrol sebuah peralatan digital, misalnya gitu, beberapa aplikasinya ya, Pak ya. Yes. Mengontrol peralatan digital melalui MIDI. Jadi percaya atau enggak, beberapa peralatan digital yang menggunakan kabel network ke unitnya, itu tetap dari network ditranslate lagi ke MIDI. Betul. Jadi MIDI is everything. Padahal ini adalah teknologi yang ditemukan di tahun 82 ya, Pak ya, setahu saya. Ya, MIDI-nya, betul. MIDI-nya ditemukan di tahun 82. Itu yang menemukan salah satunya adalah pendirinya Roland ya, Ya, aku lupa namanya. Ya, betul. Aku lupa namanya. Ya, di tahun 82. Jadi ini pengetahuan yang cukup penting, Pak David. Kalau misalkan Pak David mau menutup materi hari ini, kayaknya udah mulai pada peak nih. Kita udah 90 menit cuma ngomongin bit. Ya. Binary. Betul, binary sama desimal doang kita sudah peak. Saya juga peak ngajarnya sebenarnya. Gitu. Jadi jangan kapok. Kembali lagi saya ke kemana? Ke keynote-nya. Nanti akan jadi begini, gitu loh. Kok jadi begini? Nanti akan jadi begini. Begitu. Ini yang jelas ini. Ya, semua ini akan jelas nantinya. Mudah-mudahan. Gitu, Amrian. Jadi gitu. Terima kasih buat semuanya. Juga buat buat SAI Raja ya. Raja Sound System. Ya, SAI itu di itunya holding company-nya namanya jadi SAI. Yang bisa meneruskan kita membicarakan hal yang tambah lama tambah ribet, tapi jangan takut karena kalau saya begitu udah ribet kita balik lagi ke nol. Jadi penpot yang ada di mixer digital kita itu tidak lain adalah 00001010.
adalah controller number 10, number 10. Tidak lain adalah penpot. Ini binary-nya, ini heksadesimalnya. Kurang lebih seperti itu. 7 adalah volume pasti. Ini dia 7, pasti volume. Ya. Iya Pak, saya mau nambahin aja. Tadi SI itu adalah solusi Anagata Indonesia. Dia itu di pusatsoundsystem.com, jadi merupakan website penjualan sound system resmi. Dan silakan kunjungi websitenya kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan mengenai sound system, peralatan sound systemnya, betul Pak David ya. Oke. Jadi nanti kita akan lanjut nih dengan materi basic digital for pro audio yang selanjutnya. Belum tahu, tapi kita coba atur dulu materinya ya Pak David ya. Mau kira-kira minggu depan apa, minggu depannya lagi apa gitu ya. Betul, ya. Betul sekali. Dan itu benar-benar basic sebelum kita lari kemana-mana. Oke. Baik, terima kasih Pak David. Terima kasih teman-teman telah hadir di webinar David Klein dan LPDK. Dan kita mengadakan webinar seperti ini setiap hari Jumat jam 8 malam. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membagikan informasi mengenai webinar yang kami adakan setiap hari Jumat ini, teman-teman bisa mengunjungi LPDK ID di sosial medianya ataupun Sekolah Audio di Instagram ataupun di Facebook. Jadi informasi dari setiap webinar kami akan disebarkan di situ, dan sampai ketemu di webinar kami selanjutnya. Terima kasih, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak David, selamat malam Mas Kris. Sampai ketemu di webinar